Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, mari untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Fadli. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning. Good morning. Good morning everybody, how are you? Oke, semuanya sehat? Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, nih, alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Untuk hari ini, mari supaya kegiatan kita makin semangat, kita mau menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Nanti setelah hitungan ketiga, kita menyanyi bersama-sama ya. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang coding ya. Untuk hari ini senang sekali kita bertemu kembali pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa anak-anak? Komputasional. Iya, oke. Namun sebelumnya Bu Nurma mau bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian pernah membuat mie instan? Coba angkat tangan yang sudah pernah buat mie instan. Oke, terus kalau kalian membuat mie instan itu apakah ada langkah-langkah yang harus kamu lakukan? Ada, oke. Sekarang yang kedua, apakah kamu pernah menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat atau lebih mudah daripada teman kamu? Pernah. Bagaimana caranya? Kenapa kok lebih cepat daripada teman kamu? Iya, betul. Kamu fokus pada permasalahan yang kamu hadapi. Ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah siswa atau kalian semua mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Dua, kamu mampu menyebutkan contoh kegiatan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah dalam sehari-hari. Sudah siap semuanya? Tepuk 3. Tepuk 5. Mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya mari kita saksikan video terlebih dahulu ya. Silakan disimak terlebih dahulu, tidak ada yang melakukan aktivitas lain ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman DC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Berdasarkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk media bagian acara, konsumsi, publikasi. Kalau kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video, judulnya apa anak-anak? Apa judulnya? Berpikir komputasional. Komputasional itu adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah, namun dengan langkah-langkah yang teratur. Yang apa anak-anak? Iya, seperti saat kita mengikuti petunjuk membuat sesuatu. Nah, berpikir komputasional itu berarti memikirkan cara yang paling baik dan yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah, seperti menyusun rencana sebelum kita mulai bekerja. Prinsip dalam berpikir komputasional yang pertama apa anak-anak? Dekomposisi. Apa ini? Kemerdekaan Indonesia. Tadi pada video ada contoh
sebagai panitia HUT RI, ya kan? Kalau kita mau melaksanakan lomba 17 Agustus, masalahnya itu kan melakukan lomba 17 Agustus akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya sebagai panitia. Terus ada juga yang sebagai pembawa acara. Ada juga yang sebagai juri. Sekarang yang kedua, pengenalan pola. Contohnya lagi pada pola, misalnya saya punya pola bentuk geometri. Bentuknya itu misalnya lingkaran sama segitiga. Nah, di sini, namanya ini adalah pola. Paham? Oke, sekarang yang ketiga. Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Dan kita hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan kata lain, kita itu hanya fokus pada informasi yang penting dan menyaring detailnya yang tidak relevan. Jadi yang tidak relevan nggak perlu kita pikirkan, nggak perlu kita pikirkan dulu ya. Contohnya, kalian perhatikan ini gambar. Ada gambar seperti ini. Kalau saya suruh kalian menyebutkan itu dari gambar apa? Iya, ada. Kenapa kamu menyebutkan ini dapur? Betul, karena ada kompor. Tidak mungkin ada ruangan tidur, ada kompornya. Itu adalah contoh berpikir yang abstraksi. Kamu langsung fokus pada permasalahan. Oh, masalahnya itu berarti ruangannya ada kompornya, berarti adalah dapur. Itu namanya abstraksi, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Oke, sekarang yang keempat adalah berpikir algoritmik. Apa anak-anak? Algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi, atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya adalah gambar seperti ini. Ada 3 gambar anak kecil, dia mau menuju ke boneka salju. Contohnya di sini berarti melalui beberapa langkah-langkah ya. Nanti kalian hubungkan. Itu adalah contoh berpikir algoritmik atau melalui berbagai langkah. Dalam konsep berpikir komputasional itu tadi bisa berupa prinsip 4 tadi, sama yang kelima adalah pengulangan. Apa anak-anak? Pengulangan atau looping. Nah, sekarang Bu Nurma mau mengajak kalian untuk bermain. Kita ice breaking dulu ya. Jadi Bu Nurma ada permainan. Permainan ini nanti bisa melatih kalian untuk memahami bagaimana sih penerapan dari berpikir komputasional. Namun sebelumnya Bu Nurma mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan diperhatikan ke papan ya. Oke, nah sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Sudah ya? Silakan nanti satu kelompok ada ketuanya ya. Menunjuk ketua. Oke, mari kita mencoba. Yang mau maju dari kelompok siapa? Angkat tangan. Ayo, Fadli sini maju. Coba kita lihat, di sini ada instruksi yaitu start. Berarti mulainya adalah dari sini. 3, urut no, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, langkah biasa. Oke. Iya, betul. Lalu lompat kata. Di sini, dari sini. Kata gimana lompatnya? Keot. Ke sini. Nah, terus lanjut. Jinjit. Ya. Lanjut. Keot. Jalan ke piting. Gini ya. Ya, gini. Nah, sekarang ada tangannya di sana. Nah, betul. Lanjut. Nah. Ya, lanjut ke sini. Oke, bagus. Ini saya ada hadiah untuk Fadli yang sudah berani maju. Kelompok 1 yang mau mencoba maju, kita beri tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Oke, tadi di sini ada looping. Looping itu melakukan gerak atau beberapa langkah yang berulang-ulang. Ini ada langkah biasa. Ada berapa kali langkah? 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Ada berapa anak-anak? Nah, berarti 6 kali maju. Atau maju 6 kali. Gini ya. Maju 6 kali. Ini ada lompat katak berapa kali, Mei? Coba sini, Mei, maju. Ini lompat kataknya ada berapa kali ya? Coba praktekkan sini. Lompat kataknya ada berapa kali? Coba kamu praktekkan. 1, 2, 3. Berapa kali? Berarti loopingnya ditulis lompat berapa kali? 3 kali. Lalu yang keenam adalah penyabangan kondisi atau decision making. Jadi mengambil keputusan tapi berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, kalau lampu berwarna merah, maka kita berhenti. Kalau lampunya warna hijau, maka kita kalau lampunya tidak berwarna hijau, maka kita Anak-anak, Bu Nurma punya beberapa kartu. Ini kartunya ada yes dan no. Nih dipegang ya. Sudah siap? Sudah siap anak-anak? Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan pertama. Betul atau salah? Coding adalah cara memberi perintah pada komputer agar bisa melakukan sesuatu? Yes, benar semua. Lanjut yang kedua. Benar atau salah? Berpikir komputasional itu berarti kita harus selalu menggunakan komputer? No, betul. Yang ketiga, algoritma adalah langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan tugas? Yes or no? Yes, betul semua. Nanti waktunya berdiskusi adalah 15 menit. Ya, oke, silakan kalian bisa menggunakan Chromebook, bisa cari di internet, searching-searching juga boleh. Silakan yang jadi sekretarisnya menulis dulu. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik. Nggak usah, langsung contohnya aja. Ini contohnya 1. Terus yang kedua, pernah 2 kan? Nah ini masing-masing 2. Di rumah 2, di sekolah juga 2. Iya semuanya. Termasuk yang mana? Iya, di garis menghubungkan. Yang mau bertanya boleh bertanya ya. Tinggal kamu tarik garis yang ini. Ditarik garis ini termasuk yang mana? Yang aktivitas ketiga hanya aktivitas berpikir komputasional, yaitu mempraktekkan algoritma sederhana. Itu ada 4 gambar orang ya, anak kecil mau menuju ke sekolah. Silahkan kalian buatkan rute yang tercepat yang bisa menuju ke sekolahannya mereka. Ya, pakai pensil warna. Misalnya yang ini warnanya merah, ini kuning, ini hijau, ini biru. Ini kan ada keterangannya ya. Gunakan warna yang berbeda. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, mari supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Fokus, tidak boleh tidak fokus, dilarang berkedip. Nah, hewan apakah ini? Pinguin. Oke. Kalau ini pinguin? Nah, ternyata ini panda. Oke, lanjut. Kedua. Hewan apakah ini? Gajah. Apakah betul ini adalah gajah? Gajah. Oke. Apa itu? Ternyata tadi menipu gambarnya ya. Tidak sesuai, itu hanya untuk hiburan saja ya anak-anak. Mari kita maju satu persatu, satu perwakilan aja. Silakan yang mau maju dari kelompok mana? Oke, Arya silakan maju Arya. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompokmu ya. Di tengah sini ya Arya, ditunjukkan hasilnya ke teman-teman. Yang pertama. Ini ya teman-teman, silakan dibaca. Yang ini. Menurut saya berpikir komputasional adalah suatu cara berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Oke, contohnya apa? Contoh menyusun jadwal pelajaran dan pekerjaan rumah. Itu di mana? Di Rumah. Oke, kalau di sekolah contohnya apa? mengerjakan tugas kelompok. Oke, coba teman-teman dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari jawaban kelompok 3? Sudah sesuai? Ada yang mau bertanya?
Enggak. Berarti kurang konsentrasi nih. Coba kelompok 2. Bagaimana tanggapannya? Apakah sudah sesuai dengan perintah soalnya? Yakin? Padahal di sini hanya menyebutkan satu contoh. Yang diminta berapa contoh? 2. Oke, silakan bacakan dari kelompok 2. Contoh penerapan berpikir komputasional di sekolah apa? Oke, coba kelompok 1 sebutkan contoh berpikir komputasional di rumah. Aktivitasnya apa? Terus? Ya? Iya, sudah. Lalu? Memasukkan baju di mesin cuci. Oke, kalau kelompok 1 itu berarti sambil menjelaskan ya, padahal hanya disuruh menyebutkan contoh aktivitasnya. Oke, sekarang kita ke aktivitas kedua. Silakan hanya dibaca ya. Ditunjukkan dulu teman-teman. Seperti ini ya, ini contoh aktivitasnya nih. Oh nggak kelihatan, oke. Kamu kurang tebel ya, nebelinnya. Ya, dibaca. Yang pertama silakan dicek jawaban masing-masing. Tony membagi tugas membuat layang-layang menjadi langkah-langkah kecil adalah pengenalan pola. Masa itu? Keliru no? Dekomposisi. Iya, betul apa salah teman-teman? Kalau membagi tugas membuat layang-layang dengan langkah-langkah kecil termasuk dekomposisi? Betul apa salah? Betul. Yang kedua. Kita melihat bahwa pola soal selalu berulang setiap 4 warna. Pengenalan pola. Betul apa salah pengenalan pola? Benar. Yang ketiga. Dia membuat langkah-langkah menjadi baju. Algoritma. Betul apa salah algoritma? Betul. Yang terakhir. Dari data hewan, Bima hanya mencatat ciri-ciri pentingnya saja. Abstrak. Abstraksi. Betul apa salah teman-teman? Betul apa salah? Iya benar. Silakan terakhir aktivitas yang ketiga yaitu berpikir menemukan rute perjalanan menuju ke sekolah. Ditunjukkan dulu. Seperti ini ya. Oke, silakan dibacakan. Saya cek ya. Ini yang anak laki-laki pakai tas, warnanya apa rutenya? Biru. Oke, yang ini warnanya Pink. pink, yang ini Ungu. ungu betul, yang ini warna? Oke betul. Silakan ini untuk Arya ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Arya. Yeay. Dari diskusi tadi, silakan dikumpulkan lembarnya ya. Silakan dikumpulkan dulu. Sekarang Bu Nurma ingin menguji kalian, apakah kalian sudah paham dengan materi ini atau belum? Silahkan nanti kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Silahkan saya bagikan, ini nanti soalnya dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek ya. Tidak boleh. Silakan untuk rambutnya ditutup dulu ya. Diberi nama kamu dan diberi nama, diberi kelas. Diberi tulisan nama dan kelas. Keromboknya dimatikan dulu. Ya. Alah ini loh gampang. Ya, yuk silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya 5 menit saja. Dia 5 menit saja. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan untuk bukunya ditumpuk jadi satu. Nanti dikumpulkan oleh ketua kelas Fadli ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Lalu anak-anak, untuk tadi yang kalian mendapatkan stiker gambarnya hati, silakan yang mendapatkan stiker untuk maju ke depan. Bu Nurma ada hadiah untuk kalian. Oke, silakan. Nanti yang dapat stikernya 2 berarti dapat hadiahnya yang bagus. Ya, silakan. Arya duduk ya Arya. Sudah, silakan duduk. Ya, silakan ini untuk Husna. Oke, Husna. Stikernya mana? Oke. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah berlangsung dengan lancar. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, nggih. Silakan untuk duduk dengan rapi. Untuk semua perlengkapannya silakan dimasukkan ke dalam tas. Ya. Sudah? Nanti untuk keromboknya dikembalikan lagi ke tempatnya ya. Silakan untuk ketuanya bergantian atau kamu lagi yang berdoa? Oke, silakan Arya. Disiapkan dulu untuk berdoa. Sekian untuk kegiatan kita hari ini. Kalian semua di rumah untuk mempelajari
tentang materi selanjutnya yang akan saya bagikan di grup ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh persiapan sholat.